kita tidak pernah atau tidak banyak menemukan riwayat-riwayat bahwa umat-umat Nabi Rasul terdahulu membaca selawat buat nabinya. Jadi sesungguhnya dengan ikrar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad itu, kita sesungguhnya mengikrarkan bahwa Allah itu adalah Allah, Nabi itu adalah Nabi. Dalam arti Nabi tidak akan terangkat makomnya sampai kepada makom ilahi yang akan membuat orang nanti mengkultuskan Rasulullah sampai mengatakan bahwa dia sebagai anak Allah ataupun menjadi penjelmaan Allah, perwujudan daripada Allah. Tetapi dengan selawat ini sungguhnya kita sudah mengikrarkan Allah itu Allah, pemilik rahmat, pemilik selamat. Nabi kita itulah hamba yang butuh kepada rahmat dan selamat. Nah, dalam kaitannya dan doa ini, Nabi kita juga berdoa. Apalagi kalau dalam suasana genting. Di saat perang Badar misalnya, Rasulullah SAW tidak hanya berdoa. Jadi dengan bahasa lain, Rasulullah tidak mentang-mentang jadi Rasul dan menjadi kekasih Allah, lalu begitu dia berperang sudah yakin dia akan menang tanpa ada perjuangan daripada dirinya. Tidak seperti itu. Justru Rasulullah SAW berdoa dengan sangat-sangat khusyuk sampai jatuh, imamahnya yang terikat begitu kuat sampai jatuh karena dia bergetar tubuhnya saat berdoa. Kenapa? Karena dia berjuang sampai posisi prajurit pun dia perjuangkan. Beliau itu sebelumnya ada survei terlebih dahulu, karena itu yang namanya Badar itu dia kayak mangkok, tidak datar. Nah, lalu kalau begini karakter daripada medan, di mana seharusnya kita menempatkan para prajurit kita? Sampai cuaca pun dihitung oleh Rasulullah, arah bertiupnya angin dihitung oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau dia misalnya nanti membuat kemah buat para prajurit, yaitu di posisi tempat bertiupnya angin, arah bertiupnya angin, bukan jalan bertiupnya angin, maka nanti kesulitan dia dalam memanah, bisa-bisa panahnya itu dibelokkan karena dia menentang angin. Tapi ketika dia posisi daripada kemahnya itulah posisi di saat jalan bertiupnya angin, ketika dia melepas anak panah dengan serentak, maka diharapkan sekian daripada anak panah ini bisa mencapai sasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berhadiah Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, sahabat. Semoga kita dapat syafaat dari beliau kelak di padang mahsyar bi barakatil Fatihah. Kedua, buat para alim ulama, para aulia, para mufassirin wal muhaddithin al usulin as-sufin al haqiqin fiddin, buat para tuan guru kita, para guru-guru kita yang telah mendahului, semoga Allah jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga dan bukan jurang neraka. Telah kita diberikan warisan oleh Allah dari para alim ulama. Semoga kita juga diberikan usia panjang dalam badan sehat walafiat, selalu berbuat taat, jauh dari berbagai macam maksiat, dapat rezeki dengan cara mudah, berlimpah dan barakah, jadi bekal beribadah sampai meninggal dunia,
dalam keadaan husnul khatimah kelak bersama para aulia dan ulama, kita masuk dalam Jannatul Firdaus. Barakatul Fatihah. Terakhir buat para kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, paman dan bibi kita, para saudara-saudara kita yang telah mendahului, semoga Allah menjadikan kubur mereka menjadi taman surga bukan jurang neraka. Yang sakit kita mohonkan supaya sehat walafiat, yang kena musibah diberikan kesabaran dan keridaan oleh Allah, yang dalam keadaan kesulitan selain lain diberikan kemudahan, yang musafir cari rezeki, cari ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan ilmu yang berkat bermanfaat dunia akhirat, dan yang berumrah dan berziarah ke makam Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam pelaksanaan rangkaian ibadah umrah dan ziarahnya, lalu kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina dzurina qurrata a'yunina mustafa maulana Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina wa lidayna jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i wal amwat. Allahumma iftah qulubana wa ta'arifina 'allimna ulumal anbiya'i wal mursalin waj'alna minal ulama'i al-amilin wal muqarrabin alladziina laa khaufun 'alaihim yahzanun waj'alna minal ulama'i al-amilin wal muqarrabin alladziina laa khaufun 'alaihim yahzanun waj'alna minal ulama'i al-amilin wal muqarrabin alladziina laa khaufun 'alaihim yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Rubbama dalluhumul adaba ala tarki talabi i'timadan ala kismatihi washtighalan bidzikrihi an mas'alatihi. Rubbama dallahum al-adabu, mungkin menunjuki mereka oleh suatu adab, ala tarki talab, atas meninggalkan permintaan, i'timadan ala qismatihi, karena berpegang teguh atas bagian-bagian yang dibagikannya, berpegang teguh atas pembagiannya, washtighalan bidzikrihi an mas'alatihi, dan dia sibuk dengan zikirnya daripada meminta kepadanya. Qad yakunu minal adabi, kadang-kadang adalah bagian daripada adab. Artinya kadang-kadang di antara yang dinamakan beradab itu tarkus soal, meninggalkan meminta, wat talab, dan menuntut, liman huwa mustagrakun, bagi orang yang tenggelam fil azkar, dalam zikir, bagi orang yang tenggelam dalam zikir-zikir, radin bima yajri, dia ridha dengan apa yang berlaku alaihi atasnya, dan apa yang berlaku atasnya, min tasarifil aqdari, daripada pengaturan-pengaturan akdar. Wa huwa ahadu mazahibil qaumi, dan dia yaitu malu merasa minta, malu minta-minta lalu menyibukkan diri dengan zikir itu,
merupakan salah satu daripada mazhab kaum, artinya salah satu daripada yang dianut oleh sebagian umat Islam. Qamal Imamu Abu Qasim Al-Qushairi, telah berkata Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha daripadanya, waqtalafan nasu, dan berbeda-beda manusia, fi ayyi syai'in afdalud du'ai, pada apa doa itu lebih afdal, amis sukutu, apakah diam yang lebih afdal, war ridha, dan ridha terhadap pembagian Allah. Faminhum man qala, maka di antara mereka, di antara para ulama, man qala, ada orang-orang yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat, ad-du'a'u fi nafsihi ibadatun, doa itu, nafsu doa itu sendiri adalah ibadah. Nafsu doa itu sendiri adalah ibadah. Artinya doa itu sendiri adalah ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, lolornya ibadah, kinayah daripada inti daripada ibadah itu adalah doa. Fal ityanu bima huwa ibadatun, maka mendatangkan dengan apa yang sesungguhnya dia adalah ibadah, aula min tarkiha, lebih aula daripada meninggalkannya, lebih aula daripada meninggalkannya. Thumma huwa haqqul haqqi, kemudian dia adalah hak daripada Allah Subhanahu yang Maha Suci, wa ta'ala, yang Maha Tinggi. Fa illam yastajib lil 'abdi, maka jika dia tidak menerima bagi hambanya, tidak mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya, walam yasil ila hazzi nafsihi, dan tidak sampai kepada bagian dirinya, falaqad qama bihaqqir rububiyyati, maka berarti orang tersebut sudah melaksanakan hak ketuhanannya Allah, sudah membuktikan pengakuannya terhadap ketuhanannya Allah, sifat rububiyahnya Allah. Li'anna du'a, karena bahwasanya doa itu izharu taqatil ubudiyah, yaitu menampakkan kepakiran kehambaan. Sifat hamba yang hakiki adalah fakir, membuktikan kefakiran itu dengan minta. Wa qad qala Abu Hazim Al-A'raji, dan sungguhnya telah berkata Abu Hazim Al-A'raji, li'an uhrimad du'a asyaddu alayya min an uhrimal ijabata, daripada saya ditegah berdoa itu lebih keras rasanya daripada saya ditegah untuk mendapatkan penerimaan. Artinya, kalau saya menahan diri daripada doa, saya merasa lebih rugi daripada tidak diterimanya doa. Wa ta'ifatun, nah satu kelompok yang mengatakan, qalu, satu kelompok mengatakan as-sukutu, diam, diam, wal khumulu tahta jaryanil hukmi, dan mengubur diri tahta jaryanil hukmi, di bawah berlakunya hukum. Diam dan mengubur diri di bawah berlakunya hukum
atamma waridha bima sabaqa. Itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna. Waridha bima sabaqa, dan ridha saja terhadap apa yang sudah lewat, artinya sudah lewat, yang sudah diatur oleh Allah. Min ikhtiyaril haqqi, daripada pilihan Allah Ta'ala. Artinya ridha terhadap apa yang sudah terdahulu daripada pilihan Allah. Aula, itu lebih utama, biar Allah memilih. Walihada qala al-Wasiti, dan karena ini telah berkata oleh Imam Al-Wasiti, ikhtiyaru ma jara laka, memilih apa yang telah berlaku bagimu fil azali, zaman azali, khairun laka min mu'aradatil waqti, itu lebih bagus bagimu daripada menentang akan waktu. Waqad qala Rasulullah SAW, dan sungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, khabaran anillahi, hal keadaan ceritakan daripada Allah Subhanahu wa taala, man syaggalahu dzikri an mas'alati, siapa saja yang menyibukkan diri dengan berzikir, dengan menyebut-nyebut namaku, an mas'alati, daripada meminta terhadapku, a'taituhu afdala ma a'tas sa'ilina, saya akan memberikan dia lebih afdal daripada apa yang saya berikan kepada para yang minta, daripada yang minta. Wa qala qaumun, dan telah berkata satu kaum, yajibu ayyakunal abdu, wajib bahwa ada seorang hamba, sahiba du'ain bilisanihi, yang mempunyai doa dengan lidahnya, wa sahiba ridwan biqalbihi, dia menjadi orang yang mempunyai keredaan dengan hatinya, ya'til amraini jami'an, dia mendatangkan dua perkara itu secara menyeluruh. Ini artinya kita diajar untuk bisa memberikan suatu peluang pendapat-pendapat para ulama yang memiliki perbedaan tentang masalah doa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li da'i. Sebelumnya Allah mengatakan bahwa ketika fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'i, itu menunjukkan bahwa adanya perintah Allah kepada kita untuk minta padanya. Banyak juga hadis-hadis yang menerangkan tentang doa, sampai kepada kita dikasih tahu doa yang mana yang paling afdal. Kata sahabat, ad-du'a'u ba'da salawatil khamsi wa ba'da salatil laili, doa yang paling afdal adalah doa yang kita panjatkan pada Allah setelah salat 5 waktu dan setelah salat lain. Karena apa? Allah sendiri mengatakan ud'uni astajib lakum dulu, mohonlah kepadaku, saya akan terima bagimu. Kata-kata ud'uni astajib lakum itu, sebagian daripada ulama yang mengatakan tidak berdoa itu lebih bagus adalah kata ud'uni itu adalah makna ubuduni, sembahlah aku akan terima sesembahanmu. Sebagian yang mengatakan ud'uni itu bermakna wahiduni, esakan aku, niscaya aku akan menerima pengesaanmu.
Ya, memang para ulama diilhamkan oleh Allah Ta'ala dengan ilham yang berbeda-beda. Namun semuanya itu adalah datang dari Allah. Nah, ketika terjadi perbedaan-perbedaan semacam ini, yang paling bijak kita ikuti adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau seolah-olah memilihkan kita waktu ijabatul doa, di antaranya seperti yang disebut tadi itu setelah salat 5 waktu dan setelah salat lain. Dan untuk salat hari Jumat beliau pernah bersabda, man arada ayyastajaba lahu du'aahu ayyastajaballahu lahu du'aahu falyuraqibil waqta bainal asri wal maghribi yaumal jum'ati. Siapa saja yang ingin Allah segera mengabulkan doanya, maka hendaklah dia mengintip-intip waktu antara asar dan maghrib pada sore Jumat. Nah, itu sebabnya kita diberikan peluang. Berarti antara asar dan Jumat itu ya boleh jadi mulai dari setelah selesai salat asar. Di situ berarti kita sudah mendapatkan 2 keistimewaan. Pertama adalah keistimewaan setelah salat 5 waktu, setelah salat wajib. Kemudian waktunya antara asar dengan maghrib. Nah, waktu asar dan maghrib ini apakah ada satu titik daripada kalau misalnya jarak antara asar dengan maghrib adalah 3 jam misalnya, maka apakah pada jam 4, apakah pada jam 5, atau mungkin menjelang azan maghrib? Rasulullah SAW di sini tidak menentukan secara spasi jamnya, tetapi dengan suatu keyakinan, maka sesungguhnya begitu kita selesai salat asar sudah masuk dalam kategori yaitu waktu ijabatul doa bainal asri wal maghrib yaumal jumat itu. Itu sebabnya beliau menyarankan kepada kita, kalau pada sore Jumat setelah salat asar baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur paling tidak 80 kali. Kalau kita baca 80 kali dapat melebur dosa kita selama 80 tahun. Itu tentunya dosa-dosa yang embok-embok. Kalau dosa yang tegel-tegel mungkin perlu diseriusi lah. Kemudian yang kedua, setelah istighfar itu kita baca selawat 100 kali. Selawat ini kan kenapa harus selawat setelah kita istighfar? Dengan istighfar itu kita mengakui betapa kotornya kita, yang tentu kita minta kepada Allah untuk membersihkan. Ya, apakah tidak kurang ajar kita minta Allah membersihkan dosa kita? Lain-lain berdosa kok lalu dia berarti Allah untuk membersihkannya. Itu kadang-kadang pemikiran orang. Kamu kan orang kurang ajar ini, kamu yang berdosa kok Allah kau suruh untuk membersihkannya. Dia bilang, terus gimana? Malu kepada Allah, ndak usah. Terus gimana caranya? Beramal saleh saja sudah, bilang. Ndak usah istighfar banyak-banyak. Beramal saleh katanya. Toh amal saleh kamu nanti lebih besar pahalanya, itu akan dapat menimbun dosa-dosa yang kau lakukan. Nah, jadi bukan begitu. Istighfar itu sangat penting karena kita menunjukkan ketawaduan kepada Allah. Allah itu kalau sudah menyiapkan diri dia, karena Allah itu sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk menyambut kehadiran kita bagaimanapun keadaan kita, terutama sekali orang-orang para pendosa. Itu akan dibukakan pintu selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambut kehadirannya agar bisa diampuni dosa-dosanya.
Nah, ini adalah merupakan salah satu peluang besar bagi kita dari Allah. Kemudian yang kedua, dengan selawat itu sesungguhnya kita mengikrarkan kemahaagungan Allah sebagai pemilik rahmat dan selamat untuk diberikan kepada Nabi kita. Kenapa kok Nabi kita yang kita mintakan rahmat dan selamat, kenapa kita tidak langsung? Karena dengan memintakan selamat Nabi kita, berarti kita akan dapat 10 paling tidak keselamatan dan rahmat. Yang kedua yang paling utama dalam hal ini adalah untuk menghindari statement pengkultusan kepada Rasulullah SAW, tidak seperti umat Nabi Rasul lain. Kita tidak pernah atau tidak banyak menemukan riwayat-riwayat bahwa umat Nabi Rasul terdahulu membaca selawat buat nabinya. Jadi sesungguhnya dengan ikrar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad itu, kita sesungguhnya mengikrarkan bahwa Allah itu adalah Allah, Nabi itu adalah Nabi. Dalam arti Nabi tidak akan terangkat makomnya sampai kepada makom ilahi yang akan membuat orang nanti mengkultuskan Rasulullah sampai mengatakan bahwa dia sebagai anak Allah ataupun menjadi penjelmaan Allah, perwujudan daripada Allah. Tetapi dengan selawat ini sungguhnya kita sudah mengikrarkan Allah itu Allah, pemilik rahmat, pemilik selamat. Nabi kita itulah hamba yang butuh kepada rahmat dan selamat. Itu sebabnya maka pengakuan kita terhadap kemahaesaan Allah dengan membaca selawat itu sangat luar biasa. Sehingga kalau Nabi Muhammad saja yang merupakan makhluk termulia tidak akan kita jadikan sebagai sekutu Allah dengan makna daripada selawat itu, maka apalagi yang lain, apalagi yang lain. Itu sebabnya maka dikatakan oleh sebagian ulama, membaca selawat ini jauh lebih besar pahalanya daripada membaca la ilaha illallah. Kenapa? Kalau membaca la ilaha illallah, kita hanya memokuskan akan kemahaesaan Allah, sementara tidak mengucapkan, tidak menyatakan akan kemakhlukan yang lain daripada Allah. Memang dikatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, karena ilahi itu artinya sesembahan. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Makna daripada la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu berarti kita mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad tetap saja dia manusia yang tidak boleh kita akan mengetikatkan dia sebagai pesaing Allah. Pesaing Allah. Dengan apa? Kita kan mintakan rahmat buat beliau. Kita mintakan rahmat. Kalau dia kita mintakan rahmat, berarti kan yang dimintakan rahmat itu berarti bukan pesaing Allah. Tidak seperti akidah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Nasrani mengatakan Isa adalah waladullah, ibnullah, anak daripada Allah. Nabi kita tidak demikian. Bahkan Allah sendiri yang menyuruh Nabi kita untuk memproklamirkan dirinya, memaklumatkan dirinya. Qul inni ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa Allah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah olehmu bahwa ini hanya saya adalah manusia seperti kalian.
Cuma saya ini diwahyukan. Saya diberikan wahyu. Saya diberikan wahyu. Maka oleh sebab itu siapa saja yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah di saat dia beribadah. Ini maklumat ini adalah merupakan satu maklumat yang abadi. Sampai kita masuk surga, di dalam surga pun kita tetap mengakui Nabi Muhammad adalah merupakan basarun misluna. Walaupun memang makom beliau di posisi yang sangat-sangat tinggi dibanding dengan kita. Nah, dalam kaitannya dan doa ini, Nabi kita juga berdoa. Apalagi kalau dalam suasana genting. Di saat perang Badar misalnya, Rasulullah SAW tidak hanya berdoa. Jadi dengan bahasa lain, Rasulullah tidak mentang-mentang jadi Rasul dan menjadi kekasih Allah, lalu begitu dia berperang sudah yakin dia akan menang tanpa ada perjuangan daripada dirinya. Tidak seperti itu. Justru Rasulullah SAW berdoa dengan sangat-sangat khusyuk sampai jatuh, imamahnya yang terikat begitu kuat sampai jatuh karena dia bergetar tubuhnya saat berdoa. Kenapa? Karena dia berjuang sampai posisi prajurit pun dia perjuangkan. Beliau itu sebelumnya ada survei terlebih dahulu, karena itu yang namanya Badar itu dia kayak mangkok, tidak datar. Nah, lalu kalau begini karakter daripada medan, di mana seharusnya kita menempatkan para prajurit kita? Sampai cuaca pun dihitung oleh Rasulullah, arah bertiupnya angin dihitung oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau dia misalnya nanti membuat kemah buat para prajurit, yaitu di posisi tempat bertiupnya angin, arah bertiupnya angin, bukan jalan bertiupnya angin, maka nanti kesulitan dia dalam memanah. Bisa-bisa panahnya itu dibelokkan karena dia menentang angin. Tapi ketika dia posisi daripada kemahnya itulah posisi di saat jalan bertiupnya angin, ketika dia melepas anak panah dengan serentak, maka diharapkan sekian daripada anak panah ini bisa mencapai sasarannya. Sehingga menurut satu riwayat, Rasulullah mengomandokan sekali saja kepada tukang panah pada saat perang Badar itu dilepas secara serentak, sehingga 70 anak panah kena sasarannya, menyebabkan 70 kafir itu langsung mati. Itu adalah sebuah ikhtiar. Jadi seperti tadi, tidak mentang-mentang sebagai Nabi Rasul yang menjadi kasih Allah, dijamin segalanya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, lalu dia tidak berikhtiar, tidak berjuang. Dia tetap berikhtiar dan berjuang. Kenapa? Karena supaya jangan juga dikultuskan oleh sahabat sampai nanti sahabat mengatakan anak Tuhan, tapi tetap manusia, a'radul basyariyah. Makanya ada kadang-kadang beberapa orang itu, wah Nabi itu tidak boleh ditonjolkan kenabiannya saja, tapi harus juga ditonjolkan ke manusiaannya, sifat manusiaannya, supaya tidak dikultuskan. Itu maksudnya. Jangan sampai nanti umat mengkultuskan beliau. Sampai Imam Qusairi mengatakan begitu. Jangan kalian seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa dengan secara berlebih-lebihan. Nabi kita itu sudah diperintahkan oleh Allah dengan kul inni ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nah, itu Rasulullah berdoa. Bahkan ceritanya Abu Lahab pun berdoa bersama Abu Jahal.
Tapi cara memanggil Allah oleh Abu Lahab itu berbeda dengan kita. Digantikan dia. Allah itu disebut dengan nama Lata, Aziz itu disebut dengan nama Uzza, kemudian Manan itu disebut dengan nama Manata. 3 nama ini yang sering diucapkan. Ya Lata, ya Uzza, ya Manata. Itu disebutkan oleh Abu Lahab. Itu sebabnya mereka dikatakan sebagai orang mukmin, karena dia pada saat itu dia percaya kepada Allah, walaupun mungkin cara menghadapinya dia menghadapi mungkin patung sebagai peragaan, kata mereka. Kemudian kalau orang yang mengatakan bahwa berdoa itu adalah merupakan salah satu daripada tidak merasa malu kepada Allah. Malu itu bagian daripada adab. Artinya begini, masa kok kepada Allah dia minta? Nah, perbandingannya begini. Kita punya guru yang sangat-sangat kita segani, sangat kita hormati. Kita butuh sesuatu, kita akan merasa canggung untuk meminta kepada guru kita, apalagi Allah. Nah, ini pemikiran mereka. Apalagi kepada Allah yang sangat-sangat kita segani, kok tiba-tiba kita suruh Allah untuk mengatur urusan kita. Kita seolah-olah mengatur Allah, di sini ya Allah, di sini ya Allah, begini ya Allah, begini ya Allah, sekian ya Allah, sekian ya Allah. Katanya begitu. Jadi maunya mereka itu apa? Maunya tidak usah berdoa, tidak usah minta-minta, karena Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah itu tahu apa maunya kita. Allah tahu apa hajatnya kita. Jangan sampai nanti kepengetahuan Allah tentang hajat kita itu menjadi kabur lantaran apa? Kita meraba-raba. Kita meraba-raba artinya apa? Kita meraba-raba tentang kemauan kita sendiri, tidak sesuai dengan kemauan Allah, akhirnya membuat kemauan Allah jadi kabur, kata mereka. Nah itu. Jadi menurut mereka misalnya ini, kita berhajat terhadap sesuatu, katakan saja hajat itu kepada Allah. Ya Allah, saya ingin umrah, terserahlah bagaimana engkau mengaturnya. Itu saja katanya. Terserah, atur saja ya Allah, saya ini ingin umrah. Jadi kalau menurut mereka maka akan sangat-sangat kurang adab kita kalau mengatakan, ya Allah, saya ini ingin umrah sekarang, tolong ayam-ayam saya diselamatkan semuanya. Sekarang ini baru 1 bulan ya Allah, supaya selamat sampai berumur 2 bulan saya akan dijual semuanya. Jangan matikan 1 ekor pun ya Allah. Itu dikatakan mengatur, kata mereka. Ya Allah, ketika nanti sudah berumur 2 bulan ayam ini, supaya banyak orang yang datang membeli dengan harga mahal, jangan kau turunkan harganya ya Allah. Itu dikatakan mengatur Allah. Seharusnya apa? Ya Allah, kata mereka ini, ya Allah, saya ingin umrah. Salah satu daripada diharapkan adalah ayam ini. Tolong diatur saja ya Allah. Jangan kita yang mengatur Allah, katanya. Kita serahkan, nanti Allah yang mengatur. Itu kata daripada orang-orang yang mengatakan orang yang berdoa itu sesungguhnya dia su'ul adab. Karena apa? Dia mengatur Allah, katanya. Dia mengatur Allah, bukan dia yang diatur oleh Allah. Nah, jadi perbedaan pendapat para ulama tentang yang mengatakan berdoa itu lebih afdal daripada tidak, kemudian yang mengatakan tidak berdoa itu lebih afdal daripada berdoa, maka dinetralisirlah dia dengan apa? Silahkan kata-kata kita menyampaikan hajat, kemudian hati kita redha terhadap pengaturan Allah. Sehingga dua-dua pendapat itu kita netralisir, akomodir keduanya. Dengan demikian kita tetap memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu adalah dia sifatnya fakir. Kefakiran itu dibuktikan dengan apa? Dengan permohonan.
Nah, orang yang mengatakan apa? Mengatakan tidak perlu berdoa itu bukan permohonan itu menjadi tanda fakirnya seorang hamba, tapi adalah penyembahan katanya. Menyembah. Jadi, ya memang seperti itulah. Allah mengilhamkan kepada para ulama yang dipercayai untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Allah dengan ilham yang berbeda-beda. Walaupun orang satu perguruan di bawah satu alma mater, bisa saja dia nanti akan mendapatkan ilham yang berbeda satu dengan yang lain, dan itu nanti masing-masing akan menyampaikan sesuai dengan ilham Allah kepadanya untuk disampaikan kepada orang-orang yang ditunjuki oleh Allah untuk disampaikan atau untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh dia itu. Nah, ini adalah tentang masalah doa. Qala al-Imamu Abul Qasim, telah berkata Imam Abul Qasim, wal aula ayyuqala, dan lebih utama bahwa dikatakan innal awqati mukhtalifatun, sungguhnya waktu-waktu itu adalah berbeda-beda. Tapi ba'dil ahwali ad-du'a'u afdalu, pada suatu waktu doa itu lebih afdal minas sukut, daripada diam. Wa huwal adabu, dan itu adab. Artinya begini, menurut pandangan beliau, seolah-olah Allah membikinkan kita cara agar kita memanggil Dia dalam doa, maka kita langsung pada saat keadaan darurat itu kita langsung memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, karena Allah sangat senang untuk dipanggil-panggil namanya, lalu panggilan nama itu diiringi permintaan. Maka pada saat itu sangat-sangat afdal kita berdoa kalau dibanding dengan diam, katanya. Nah, itu afdalu minas sukut, dia lebih afdal daripada diam. Wa huwal adabu fi ba'dil ahwali, wa huwal afdalu, dan dia adalah lebih afdal fi ba'dil ahwali as-sukut, wa fi ba'dil ahwali, wa fi ba'dil ahwali, dan pada sebagian waktu as-sukutu afdalu minad doa, diam itu lebih afdal daripada berdoa. Diam saja, biar nanti tunggu bagaimana Allah mengaturnya. Wa huwal adabu, justru itu yang beradab. Nah, ini kan masing-masing mengatakan bahwa yang pertama mengatakan berdoa itu adalah beradab pada saat tertentu, yang kedua mengatakan doa itu diam itu justru beradab pada saat-saat tertentu. Wa innama yu'rafu dzalika fil waqti, dan hanya saja diketahui yang demikian itu pada waktu, li'anna ilmal waqti yusalu fil waqti, karena bahwasanya pengetahuan tentang waktu itu adalah didapatkan pada waktu itu sendiri. Fa idza wajada biqalbihi isyaratan ila du'a, maka apabila dia mendapatkan dengan hatinya suatu isyarat kepada doa, fad du'a'u bihi aula, maka berdoa dengan itu lebih aula. Wa idza wajada isyaratan ila sukuti, apabila dia mendapatkan isyarat kepada diam, fas-sukutu lahu aula, maka diam itu baginya lebih utama. Wa yasihu ayyuqala, dan benar bahwa dikatakan, yang bagi lil abdi, bagus bagi seorang hamba, bagus bagi seorang hamba, alla yakuna sahiyan an syuhudi rabbih ta'ala, alla yakunu sahiyan, bahwa jangan menjadi orang lupa daripada kesaksian Tuhannya yang maha tinggi. Jangan lupa Allah itu maha menyaksikan, sampai kepada butiran kecil di dalam jantung kita dapat diketahui, bintik-bintik yang menyakiti darah kita Allah mengetahuinya. Nah, maka jalan keluarnya di sini, jangan sekali-kali lupa, lalai daripada kesaksian Allah yang maha tinggi pada waktu dia berdoa itu. Summa yajibu ayyura'iya halahu,
dan kemudian wajib bahwa dia memelihara kelakuannya, artinya sikap, tata cara, sopan santun, tata tertib pada waktu berdoa. Fa iza wajada minad doai, maka apabila dia mendapatkan daripada doa itu ziyadatan, satu tambahan, suatu tambahan, basata fi waqtihi, ziyadatan bastin maksudnya. Fa iza wajada minad du'ai ziyadata bastin, tambahan kelapangan, fi waqti pada waktunya, pad doa lahu aula, maka berdoa itu baginya lebih utama. Wa in ada ila qalbihi, dan jika dia kembali kepada hatinya, fi waqti doa, pada waktu doa. Dan kalau kembali kepada hatinya pada waktu doa itu, shibhu zajrin, yaitu yang serupa dengan tegahan, wa mislu kabdin, dan seumpama penyempitan. Penyempitan artinya tidak dikasih, jadi tegah. Nah, ditegah artinya pal aula, maka lebih utama tarku doa, meninggalkan doa, fi hadal waktu, pada waktu itu. Ini katanya seolah-olah seperti yang dikatakan oleh ulama, iza tahayyarta walam ta'rif maza sayaf'alullahu laka fas'al qalbak. Kalau kau bingung karena kau tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap dirimu, maka tanya hatimu. Tanya hatimu, hati yang mana? Karena apa? Tidak semua orang punya hati bening, tidak semua orang punya hati bersih. Nanti semuanya kan orang-orang dikendalikan hatinya oleh setan. Dia bertanya kepada hatinya, maka setan itu yang menjawab. Setan yang menjawab. Justru gimana caranya? Ya bersihkan hati, sholat dulu, lalu pada saat itu tazakkur dan tafakur. Nanti Allah akan memberikan di dalam hati kita suatu keyakinan untuk berdoa atau keyakinan untuk tidak berdoa. Di situ keyakinan itu. Nah, sampailah dia kepada ana inda zanni bi abdi. Saya ini akan melayani hamba saya sesuai dengan apa yang ia yakini. Kalau dia yakin bahwa doanya itu lebih aula dibanding dengan diam, maka silakan berdoa banyak-banyak. Kalau dia yakin bahwa diamnya itu lebih aula daripada berdoa, silahkan diam saja. Lalu bukan diam begitu saja, tapi gantikan dia dengan zikir. Zikir sudah zikir. Zikir terus zikir. Tidak usah berdoa. Seperti tadi, seperti pendapat alasan yang kedua itu. Kalau seorang hamba itu sibuk dengan zikir, maka dia tidak sempat minta, dia akan diberikan jauh lebih afdol daripada apa yang diberikan kepada orang yang minta-minta tetapi tidak zikir. Zikir ini sesungguhnya adalah suatu yang menjadi kewajiban kita. Sehingga dengan demikian, kalau kita mau netralisir lagi apa? Ya kita anggap itu doa adalah zikir. Karena sesungguhnya doa itu adalah bagian daripada zikir. Bagian daripada zikir. Sekalipun misalnya kita belum sempat mengucapkan la ilallah, belum sempat subhanallah, kita langsung jadikan doa itu sebagai zikir kita. Doa sebagai zikir kita. Sehingga dengan demikian, semua apa yang kita ucapkan berupa kalimatut thayyibah, baik itu dalam bentuk talab ataupun dalam bentuk khabar, itu adalah akan bernilai zikir. Akan bernilai zikir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, thumma apa? Ini. Nah, kemudian mulai daripada kita katakan wa in ada ila qalbihi fi waqti du'ai shibhun zajrin wa mislu qabdin fal aula tarku du'ai fi hadal waqti wa illam yajid fi qalbihi la ziyada bastin wala husuli zajrin. Nah, wa illam yajid fi qalbihi,
Dan jika dia tidak menemui di dalam hatinya ziyadata bastin, tambahan kelapangan, wala husula zajrin, dan tidak juga adanya pendapatan yang mencegah, yaitu menemui pencegahan, paddu'a'u wa tarkuhu, maka berdoa dan meninggalkan doa, hahuna, di sini siani, sama dia. Wa in kanal ghalibu, dan jika ada yang ghalib, jika ada yang biasa alai atasnya, jika ada yang menang maksudnya atasnya, pihadal waktu, pada waktu itu al-ilmu, adanya suatu pengetahuan tentang apa yang sesungguhnya yang harus lakukan, paddu'a'u aula, maka doa itu lebih utama, likaunihi ibadatan, karena bahwasanya dia merupakan satu ibadat, itu doa itu ibadat. Wa in kana al-ghalibu alaihi fi hadzal waqti al-ma'rifah, kalau memang yang menang atasnya pada saat itu, pada waktu itu al-ma'rifah wal hal, ma'rifah dan hal. Kalau tadi itu al-ilmu, kalau yang lebih menonjol adalah ilmu, kalau ini yang menonjol ma'rifah. Pasukutu aula, maka diam itu adalah lebih aula. Kenapa kok ilmu dan ma'rifat ini seolah-olah disandingkan? Karena memang ilmu itu adalah pengetahuan secara global, pengetahuan secara umum. Sedangkan ma'rifat itulah pengetahuan secara rinci, pengetahuan secara rinci. Sehingga dengan demikian seolah-olah kita dikasih tahu para ahli ma'rifat itu kadang-kadang dia tidak berikhtiar, tidak juga berdoa, dia menunggu apa yang sudah menjadi program Allah pada dirinya, karena dia menganggap bahwa ada itu, kalau dia berdoa atau berikhtiar itu merupakan suatu hal yang su'ul adab kepada Allah. Tapi ahli ma'rifat juga mengatakan jangan niatkan bahwa diri kita mengatur Allah, atau jangan kita menagih janji Allah, tapi adalah kita niatkan adalah berikhtiar untuk menunjukkan pengabdian kita, kehambaan kita kepada Allah, sehingga nanti kita tidak dianggap menjadi orang yang su'ul adab katanya. Itu ya ahli ma'rifat, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda juga. Tidak semua ahli ma'rifat memiliki pandangan yang satu tentang doa ini. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa yasihhu ayyuqala, dan benar bahwa dikatakan, ma kana lil muslimina fihi nasibun, tidak ada bagi orang muslimin padanya bagian, aw lil haqqi subhanahu wa ta'ala, atau bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fihi haqqun, padanya hak. Jadi bagi kaum muslimin artinya nasib tidak ada bagi kaum muslimin pada waktu itu misalnya. Kemudian hak itu adalah bagi milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan bahwa memang bagian ini, nasib itu adalah merupakan suatu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk seorang, maka Allah nanti akan mengilhami dia untuk berdoa. Seperti halnya yang sering kita contohkan Nabi Sulaiman. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk melayani kebutuhan seorang perempuan tua yang sangat jauh tempat tinggalnya, dan saat kebingungan itu Nabi Sulaiman justru disuruh untuk mohon, diilhami dia dengan Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi min qablu wa min ba'du, sampai dikasih dia apa yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman. Sementara pada saat itu sebelumnya Nabi Sulaiman jadi tukang besi, melanjutkan profesi orang tuanya Nabi Daud alaihissalam. Sehingga walaupun dia sudah diangkat menjadi Nabi Rasul, dia tetap mengelola sebuah perusahaan menjadi tukang besi. Jadi profesionalisme. Nah, cuma ketika dia sudah jadi Nabi kan dia tidak langsung melakukan hal itu, tapi dia menjadi manajer.
untuk para ahli-ahli besi pada zamannya. Dia merekrut sekian banyak orang untuk dipekerjakan di pabrik besinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bayangkan dengan sekian luas kerajaannya sampai Rasulullah menyebutkannya di hadapan Allah Ta'ala di maqamul mukafah dengan katanya innaka kad ja'alta Ibrahim khalila wa kallamta Musa taklima wa ataita li Sulaimana mulkan la yambagi min qablu wa min ba'du. Itu disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Itu saja, dia tidak minta kepada Allah di hadapan Allah, tetapi Allah langsung menjawab, alam attakhidhka khatimal anbiya wal mursalin wa ja'altu ummataka wasata khairil umam wa inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tudkhilha anta wa haramtul jannata ala sairil umam hatta tudkhilha ummatuka. Itu lagu pernyataan Allah di hadapan Rasulullah. Saya kan sudah menjadikan engkau menjadi penutup para nabi rasul, dan saya jadikan surga itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali engkau yang paling dahulu memasuki dia. Dan saya haramkan surga itu dimasuki oleh umat nabi rasul yang lain sebelum umatmu habis dulu masuk ke dalamnya. Nah, ini yang membuat Rasulullah SAW takzim dan agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa tenang ketika dia menyampaikan suatu keunggulan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Sulaiman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dari situ kita juga bisa mengungkapkan kemuliaan-kemuliaan para malaikat, kemuliaan para nabi rasul, kemuliaan para orang-orang soleh di saat berdoa. Paling tidak, ya Allah, jadikan kami dalam rombongan mereka. Jadikan kami dalam rombongan mereka. Sehingga dengan demikian kita tidak dianggap sebagai orang yang su'ul adab. Karena apa? Kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengungkapkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu, maka kita ingin untuk masuk dalam kategori hamba yang diberikan kemuliaan tersebut. Dan itu di dalam doa. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa ma kana li nafsika, maka apa saja yang ada bagi dirimu, fihi hazzun, ada padanya bagian, pasukutu atamu, maka diam itu lebih utama, wa aula dan lebih utama, wa fil khabaril marwi, dan pada satu hadis yang diriwayatkan yang mengatakan innal abda la yad'u Allah azza wa jalla, sesungguhnya seorang hamba yang mohon kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, wa huwa yuhibbuhu, padahal dia mencintainya. Fayaqulullahu, maka Allah berfirman, ya Jibril, ya Jibril, akhir hajat abdi, tunda pemberian hajat hambaku itu. Ini Allah, dia senang kan? Allah senang mendengarnya. Makanya kalau kita minta kepada Allah dan bernyanyi-nyanyi, Allah akan sangat senang. Akan sangat senang. Kenapa? Karena innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Makanya dalam selawat doa itu, setiap doa kita samakan dia nadanya dengan selawat itu. Karena di samping kita menyatakan seperti tadi, menyatakan keilahian Allah dan kerasulan Rasulullah, kebasarian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan mencampur adukkan di sini antara Allah dengan Rasulullah. Kita pada saat itu justru menunjukkan kefakiran kita, sangat fakir di depan Allah dengan banyak berdoa. Kita wujudkan kefakiran kita dengan nada yang sesuai dengan yang kita katakan, kemampuan kita itu menurutnya cukup indah. Nah, kalau begitu dia tunda. Malaikat Jibril diperintah Allah tunda pemberian hajat kepada hamba-Ku itu. Fa inni uhibbu an asma'a sautah, dia bilang. Saya ini sangat suka mendengarkan suaranya. Itu sehingga dibaratkan oleh para penceramah-penceramah ibu kota, katakan bagian pengamen,
Kalau pengamen itu cantik, ganteng, nada lagunya bagus, maka tidak langsung dikasih. Nanti kalau dia sudah nyanyi 2-3 nyanyi lagu baru dikasih. Baru dikasih. Karena apa? Kita senang. Tapi kalau dia suaranya sudah sama dengan pukulan gendangnya itu juga adalah ember robek, maka langsung kasih cepet. Sekarang kan begitu. Orang-orang bikin konten di Lombok juga banyak para penyanyi yang terlahir itu, yaitu adalah Lombok keren itu, yang keren. Namanya juga orang Sasak keren. Ada namanya Nisa, Halimah dan Lia katanya. Jadi Nisa itu dipanggil Icok, Lia itu dipanggil Liok, kemudian Halimah itu dipanggil Imok. Jadi Icok, Liok dan Himok. Dan itu dia bilang. Itu ada terakhir lagu Indonesia tetapi untuk mengangkat budaya Sasak. Kemarin pada hari ada pertemuan para pelinsir adat Sasak. Pak Gubernur dikasih penghargaan Manggala NTB. Saya masuk jadi pengurus di provinsi itu, menjadi pelinsir sepuh dari kalangan tokoh agama, tapi tidak bisa hadir. Jadi adat ini tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk mensteril akan orang mengatasnamakan adat, tetapi sesungguhnya dia merusak adat. Karena adat yang sesungguhnya itu adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketika dia bertentangan dengan ajaran agama, berarti itu bukan adat Sasak. Adat Sasak itulah selalu adalah itu yang dinamakan adat bersendi agama. Adat bersendi agama. Karena apa? Karena dia sesungguhnya mengadatkan agama, bukan mengagamakan adat. Artinya apa? Mengadatkan agama itulah ajaran agama ini dibiasakan untuk menjadi kebiasaan hidup bangsa Sasak. Bukan berarti adat itu yang dijadikan agama. Bukan, tetapi agama ini dibiasakan untuk kita laksanakan sehari-hari, sehingga menjadi adat. Sesungguhnya kalau dilihat dari segi akhlak, misalnya betabe itu yang kan dikatakan syirik oleh orang Salafi. Kita betabe dikatakan syirik, kita nyongkok dikatakan piodal, kita bertiang berenggih dikatakan jongos oleh mereka. Adat Sasak memang itu seharusnya adat Sasak. Nah, kalau dia berlebihan, itu justru yang menjadi ukurannya adalah agama. Yang menjadi ukurannya agama. Maka nanti kalau dia menyimpang daripada agama, ditinggalkan. Kalau dia memang menyimpang daripada agama, itu yang namanya mengadatkan agama, bukan mengagamakan adat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ini jadi kata Allah, firman Allah kepada malaikat Jibril, saya senang mendengarkan suaranya, jangan kasih dulu Jibril, dia bilang, jangan kasih, biar sudah lama-lama dia saya dengar saya senang mendengarnya. Wa innal 'abda la yad'u wa huwa yubghiduhu. Kalau ada seorang hamba membuat Allah Ta'ala, seorang hamba berdoa, sementara doanya itu membuat Allah Ta'ala jadi marah, fayaqulullahu, maka Allah berfirman, ya Jibril, iqdi li abdi, kasih hamba saya itu hajatahu, kasih dia keperluannya, cepat-cepat kasih Jibril. Fa inni akrahu an asma'a sautah, saya ini tidak suka mendengarkan suaranya, dia bilang. Suara doanya kok jelek sekali. Sudah berikan saja ini. Wah, terlalu jelek suaranya berdoa dia. Ilakhiri, kalamul Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ucapan daripada Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Wa huwa hasanun badi'un, dia adalah indah, yaitu bagus dan indah. Ini termasuk dia muhsinatul lafzi yang dipakai. Aupa yang lebih sempurna mimma dzakarahul muallifu,
daripada. Jadi apa yang diucapkan oleh ini, yang diucapkan oleh Imam Al-Qusairi itu, katanya, kata si penulis ini lebih sempurna daripada apa yang disebut oleh muallif rahimahullahu taala. Falidzalika auratuhu hauna bikamal ini. Maka karena itulah apa yang dikatakan oleh Imam Qusairi ini saya hadirkan dia dengan kesempurnaannya, dia bilang, tanpa disensor, artinya tanpa dipengkas, dikurangi. Seperti apa yang dikatakan itu saya sampaikan, katanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, innama yazkuru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbihu man yumkinu minhu al-ihmalu. Innama, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala yazkuru, dia mengingat man yajuzu alaihi al-ighfalu, orang yang boleh atasnya, artinya yang bisa terjadi atasnya lupa. Innama yuzakiru, hanya saja Allah Ta'ala memberikan peringatan orang-orang yang boleh atasnya terjadi kelupaan. Wa innama yunabbihu, dan hanya saja Allah memberikan perjagaan mayyumkinu minhul ihmal, yang itu orang yang mungkin daripadanya penundaan. Aurada hadza kadalili, ia mendatangkan hal ini bagikan dalil, seperti dalil, sebagai dalil. Alama dzakarahu, atas apa yang telah ia sebutkan, min anna tarkat talabi, daripada meninggalkan doa itu, qad yakunu minal adabi, kadang-kadang dia bagian daripada adab, bagian daripada tata cara, bagian daripada sopan santun. Wazalika, dan yang bukan itu, li'anna pitalabi isyaran, karena bahwasanya di dalam permintaan itu ada pemberitahuan, bitajwizil ighfali, dengan membolehkan akan pelupaan alaihi atasnya. Jadi maksudnya begini, seolah-olah kita mengingatkan Allah, seolah-olah kita menganggap Allah itu lupa untuk memberikan sesuatu kepada kita. Nah ini menurut pemikirannya. Jadi maka dikatakan orang yang pantas diberikan peringatan itu adalah orang yang mungkin lupa. Orang yang pantas untuk diberikan perjagaan itu adalah orang yang mungkin menunda-nunda, supaya jangan menunda-nunda. Nah, kalau Allah itu tidak pantas diperingati, tidak pantas dia untuk diberikan perjagaan, maka karena dia tidak pantas itu tidak usah berdoa, kata mereka. Ini mungkin dipakai oleh orang Salafi, sehingga tidak ada berdoa. Kalau sudah tasbih tahmid takbir, sudah ngejek dia. Itu ngejek dia, tidak berdoa segala macam. Karena mungkin ini yang diikuti pendapat yang ini, dianggap su'ul adab kepada Allah. Itu Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang sudah direncanakan. Allah itu memilihkan kita waktu untuk diberikan. Dia tidak lupa. Dia menunda-nunda itu bukan berarti dia lalai. Yang patut diberikan perjagaan, diberikan peringatan itu orang yang lalai. Allah tidak lalai, katanya. Maka kalau berdoa berarti su'ul adab, kata mereka. Fayaq'u bidzalika tadhkiri lahu, fayaq'u bidzalika, maka jatuhlah dengan yang demikian itu at-tadhkiru lahu, yaitu bagikan memperingati baginya, wa talwihan bihtimali, dan hal keadaannya talwih itu artinya sebagai suatu perjagaan bihtimali wujudil ihmal, artinya perjagaan wanti-wanti itu dengan adanya nanti penundaan minhu daripadanya. Itu seolah-olah begitu menurut pemikiran beliau, yang artinya yang mengatakan berdoa itu su'ul adab. Fayakunu dzalika tambihan, maka kalau begitu jadilah yang demikian itu, doa itu menjadi perjagaan lahu baginya. Wa jami'u dzalika mahalun 'alal haqqi, dan semua yang demikian itu adalah lupa, mustahil bagi Allah. Kemudian akan
terlena sampai melewatkan waktu, itu mustahil bagi Allah. Mustahil. Yaitu wa jami'u dzalika mahalun 'alal haqqi ta'ala. Semua yang itu mustahil atas Allah Subhanahu wa taala, anzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah taala, anzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada iman itu sebagaimana ketinggian yang sangat besar. Pali ajli hadhil ilalin, maka karena alasan inilah kana tarkut talabi indah ulai adaban, adalah meninggalkan doa di sisi mereka itulah merupakan suatu adab, suatu akhlak, kata mereka. Wa qad su'ila al-Wasiti radhiyallahu anhu, dan sungguhnya telah ditanya Imam Al-Wasiti, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, ayyad'u, artinya sudah diminta itu, ayyad'u, agar dia berdoa. Faqala, maka dia berkata, asya in da'autu, saya takut kalau saya berdoa, ayyuqala li, bahwa dikatakan bagiku, in sa'altana, jika kau minta kepada kami, malaka indana, apa yang ada milik engkau di sisi saya. Artinya, apa yang kau minta dari saya itu, apakah kau pernah menitipkan sesuatu dari saya kepada saya, lalu kau minta apa yang kau titip itu? Itu. Nah, itu yang saya khawatirkan, kata daripada ini Imam Al-Wasiti ketika disuruh berdoa. Pakad ittahamtana, maka kau telah menuduh saya. Menuduh saya apa? Menuduh saya tidak memberikan kamu apa yang kau miliki, yang kebetulan berada di saya. Seolah-olah begitu menurut anggapan Imam Al-Wasiti. Wa in sa'altana, dan jika kau minta kepada kami, ma laisa laka indakna, apa yang tidak ada milik engkau di sisi kami, faqad asatan sanaa alaina, berarti kau telah mencemari akan pujian atas kami. Kamu tadi sudah mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah segala macam, kok tiba-tiba kau minta sesuatu yang kau menurut kau milikmu ada pada diri saya, lalu saya lupa mengembalikannya, lalu kau tagih. Seolah-olah itu pemikiran daripada Imam Wasiti. Wa in radaitana, dan jika kau redai saya, ajraina laka minal umuri, maka kami akan perlakukan bagi engkau daripada beberapa perkara, ma qadaina laka, apa yang telah saya putuskan buat dirimu, bidduhuri, pada 1 tahun. Waruya an Abdullah bin Manazil, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Manazil, diriwayatkan daripada Abdullah bin Manazil radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, ma da'autullahu, saya tidak pernah mohon kepada Allah, mundu khamsina sanatan, selama 50 tahun, wa ma uridu ayyad'uli, saya juga tidak ingin bahwa mendoakan bagiku ahadun oleh seorang, li'annahu, karena bahwasanya madin alayya ma sabaqa, telah berlalu atasku apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Artinya semua sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Kenapa saya harus kok menagih-nagih, katanya. Dan apa yang sudah ditentukan itu bentuknya sudah tetap, jumlahnya sudah tetap, waktu pemberiannya sudah ditentukan, kap itu di mana tempat diberikan sudah ditentukan, tidak akan pernah meleset. Makanya saya yakin terhadap itu, saya tidak pernah berdoa, katanya. Nah, inilah seperti yang kita sudah dapat pelajaran sebelumnya. Kita yakin apa yang sudah direncanakan oleh Allah itu tidak akan ditarik kalau sudah menjadi suatu qada mubram. Tidak. Jumlahnya tidak akan dikurangi, tidak juga akan ditambah. Waktunya tidak akan dipindahkan, tempatnya tidak akan dipindahkan. Bahkan jenis daripada bendanya tidak akan pernah digantikan. Kita yakin. Tetapi doa itu
adalah sebagai salah satu daripada pembuktian kefakiran kita. Berikhtiar bekerja itu akan kita diberikan pahala, karena pada saat itu sungguhnya kita menunjukkan rasa tawaduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh beliau-beliau tadi itu. Nah, jadi artinya beliau itu memang betul dia tidak mau berdoa karena kemungkinan dia tidak mau untuk menghelah-helahkan pemikiran-pemikiran semacam hal tersebut, sehingga dengan demikian dia diam saja. Kalau zikir sudah, baca Al-Quran, tidak usah diakhiri dengan doa, kata beliau-beliau itu. Kalau kita ya tambah dengan doa. Kita tidak boleh niatkan untuk dengan doa itu kita mengatur Allah. Tidak, tetapi adalah kita betul-betul adalah ingin menambah pahala daripada apa yang kita lakukan berupa ikhtiar tersebut. Qala wurudul pakati a'yadul muridina. Al-a'yadu ibaratun anil awqati al-a'idati ala nasi bil masarrati wal aprahi wa hum mukhtalifuna bidzalika, faminhum man masarrathu wa farhuhu biwujudi hazzihi wa naili syahawatihi wa gardih. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u. Nah, ini dulu kita bisa baca pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan tetap ingat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang disampaikan oleh Tuan Musannif berupa keabdalan berdoa dan keabdalan tidak berdoa itu bisa menjadi pilihan bagi kita, sehingga kalau kita memang memilih doa itu lebih abdal dengan alasan-alasan kita ingin menambah pahala tapi tidak bermaksud untuk su'ul adab kepada Allah Ta'ala, atau sebaliknya kita tak bisa merubah pikiran kita daripada mengatakan bahwa berdoa itu bagian daripada su'ul adab, maka silahkan saja tidak usah berdoa. Itu tergantung daripada apa yang kita pahami dan apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi yang terbaik di antara dua pilihan tersebut dan memberikan kita yang terbaik. Kalau kita ingin, ya banyak-banyaklah berdoa karena untuk menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai, dan atas segala kekurangan dan hilapan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.